Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan proses pembelajaran kita berjalan dengan baik. Untuk itu, Bapak mohon kepada ketua kelas agar dapat memimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya Bapak cek, periksa kehadirannya ya. Audia Talita sakit. Udah berapa hari Audia Talita ini sakit? Udah 2 hari. Mari kita doakan mudah-mudahan cepat sembuhnya ya. Amin. Askia Syahira, Dina Rahayu, Edo Saputra, Fikri Mahendra, Hafdul Rahmat, hadir Abdul Rahmat? Tidak ada kabar ya. Hilmi Yasar, Lailatul Hidayati, M. Harifial Diansah, M. Randi, Mutiara Ramadhani, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. Nelvi Agustia, Hadir, Pak. Niko Ananta, Rio Ramadan, Safira Ofia, Hadir, Pak. Septia, Sri Ayuni, Hadir. Suci Rahmadani Putri, Winda Andriani, Zul Ikram. Berarti ada 2 yang tidak hadir ya. Baik. Bagaimana perasaan pada pagi hari ini? Bahagiakah? Gembirakah? Atau ada yang sedih? Bahagia kalau lihat dari wajahnya, bahagia ya, luar biasa. Oke, mari kita semangati diri kita dulu dengan tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Ding, ding, ding. Dang, duduk. Dang, dang, dang. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Iya, kita harus sentiasa semangat dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bapak ada pertanyaan ini. Ya. Tentang keinginan ya. Tentang keinginan atau kebutuhan yang apakah sudah terpenuhi ataupun belum terpenuhi. Nah, Bapak mau tanya, sebutkan 1 atau 2 keinginan kemarin atau beberapa waktu yang lalu yang sudah terpenuhi. Kamu ingin betul memiliki sesuatu, terpenuhi. Atau yang tidak terpenuhi. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih ke Bapak? Hal tentang keinginan. Ya. Ya, sebutkan saja keinginannya apa, terpenuhi apa enggak? Sepatu baru.
sepatu baru. Boleh dulu? Ya, gimana? Apakah kamu menginginkan sepatu baru? Apakah terpenuhi apa enggak? Terpenuhi, ya? Wah, sekarang sudah pakai sepatu baru ya? Ya, tepuk tangan untuk ya, Tiara. Ada lagi? Ini yang terpenuhi nih. Ada nggak yang tidak terpenuhi? Keinginannya. Ada? Ya. Wah, HP. HP ya? Keinginannya mau beli HP. Tapi belum terpenuhi. Nah, ini ada dua sisi yang berbeda ya. Antara sepatu dan HP. Bisa kalian membedakan dua sisi yang berbeda ini? Sepatu dan HP. Nanti kita akan lebih kaji lebih jauh lagi ya. Hari ini kita tentang pembelajaran ekonomi ya. Tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Untuk lebih semangat kita, mari kita saksikan ada sebuah animasi ya. Animasi. Ya. Kalian amati ya. Ada pesan moral yang tersirat. Oke, apa yang dapat kita ambil dari film animasi tersebut? Saling berbagi, ada lagi? Saling menolong, lagi? Kerja keras. Bekerja keras, oke. Berusaha. Suara kuat lagi ya. Bapak kurang dengar nih. Berusaha. Lagi apa lagi? Gimana?
Pantang menyerah. Ada lagi? Ya? Banyak. Ada nggak kalian lihat satu sisi? Dia mau apa nih yang si kartun ini tadi? Musang atau apa ini? Ya. Itulah ya, kambing. Mau menginginkan sesuatu ya? Dia keinginan apa kebutuhannya itu? Keinginan atau memang kebutuhan? Ya, keinginan ya, atau yang lebih tepatnya lagi kebutuhan. Dia butuh untuk makan. Jadi dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan makanan tersebut. Tapi dia dengan berusaha akhirnya dapat ya. Baik. Pada hari ini kita akan belajar ilmu ekonomi pada topik kebutuhan dan kelangkaan sumber daya ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian kelangkaan. Tentu sudah pernah dengar kata kelangkaan ya, langka ya. 2, mengidentifikasi perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ini ada dua hal yang berbeda ya. Kemudian menganalisis penyebab kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. 4, mengaitkan antara kebutuhan manusia, kelangkaan, dan pilihan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menunjukkan sikap kreatif, kritis, dan peduli dalam mengelola sumber daya. Oke. Baik, inilah yang akan kita capai nanti. Kemudian untuk kesepakatan kelas kita, apa perlu kita buat kesepakatan kelas? Perlu ya? Coba kesepakatan kelas kita yang pertama. Sama-sama kita sepakati. Jangan? Oke, tertib selama proses pembelajaran. Oke. Berikutnya. Apa dia? Iya. Tepat waktu ya. Ketiga. Ya, yang tidur di kelas atau tertib di kelas ya. Terus ya. Apa lagi? Ya, menghargai yang sedang berbicara atau sedang mengemukakan pendapatnya ya. Dan yang terpenting adalah kerjasama. Nanti kita ada diskusi. Oke? Baik. Sekarang kita masuk pada materi ya. Oke. Pembelajaran ekonomi ya. Ilmu ekonomi. Kan kita sudah mempelajari ekonomi sebelumnya kan. Ini adalah subtopik atau subtopik dari ilmu ekonomi tersebut. Ilmu ekonomi itu apa? Ada yang bilang tentang keuangan. Ada lagi? Kalau disebutkan? Iya, siapa nama? Natasha, tepuk tangan untuk Natasha. Ya, oke. Nah, ini adalah ilmu yang mempelajari beragam perilaku ekonomi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Ya, apakah itu memang untuk kebutuhan? Apakah keinginan? Apakah bisa kita memanfaatkan sumber daya yang ada? Kalau kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, kita bisa
membuat hidup kita ini menjadi terarah, ya. Oke. Manfaat ilmu ekonomi. Ada yang tahu manfaat ilmu ekonomi? Kemarin kan sudah kita pelajari ilmu ekonomi. Di antaranya untuk kebutuhan hidup, ya. Kemudian dapat meningkat, ya. kehidupan masyarakatnya dari mikro sampai dengan makro. Ya. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk menentukan prinsip kebutuhan pokok masyarakat atau sosial dan lain sebagainya, ya. Nah, di dalam ekonomi ada permasalahannya. Ya. Ada permasalahannya, yaitu inti masalah ekonomi. Yang pertama adalah kelangkaan. Kalau menurut Sampat Mukherjee, menjadi sumber masalah ekonomi modern, yaitu seperti pengangguran, kemiskinan. Itu masalah ekonomi modern, ya. Okay. Kemudian kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Sumber daya tahu? Sumber daya itu banyak, ya. Ada barang, ada jasa, ya. Yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Kebutuhan manusia terbatas enggak? Kebutuhan manusia itu terbatas apa tidak? Tidak. Siapa yang setuju kebutuhan manusia itu tidak terbatas? Angkat tangan. Ya, tidak terbatas kebutuhannya. Dapat satu, mau lagi terus. Dapatin, mau lagi. Ya, tidak terbatas. Sampai sumber daya itu habis. Ya kan? Oke, inti masalah ekonomi yang pertama sebab kelangkaan, yaitu keterbatasan benda atau barang, kebutuhan di alam. Kemudian ada kerusakan sumber daya alam oleh manusia. Kemudian keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang berikutnya apa? Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Oke, pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan manusia itu banyak, sedangkan orang memproduksi, misalnya memproduksi barang untuk keperluan bayi itu sedikit, ya. Jadi tidak berimbang dia. Itu jadi satu masalah. Oke. Kemudian menentukan pilihan yang tepat. Kita harus bisa memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus dipenuhi dari semua kebutuhan yang ada. Tidak mungkin semua kebutuhan kita penuhi. Ada batasnya juga. Karena kita kemampuannya terbatas, ya. Oke. Kemudian menentukan pilihan yang tepat. Ya. Orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi, ya. Lihat. Oke. Dalam menentukan pilihan yang tepat, hal yang perlu diperhatikan adalah analisis biaya dan peluang, ya. Kemudian analisis biaya manfaat. Selanjutnya mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, menyadari trade-off, kemudian berpegangan pada prinsip ekonomi. Oke. Mari kita simak bersama video, ya. Ilmu ekonomi. Nah, ketika belajar tentang ilmu ekonomi, sebenarnya ilmu ekonomi itu ngajarin lo tentang apa sih? Apakah ilmu ekonomi itu ilmu tentang uang atau ilmu tentang gimana caranya lo bikin kaya? Nah, sebenarnya ilmu ekonomi itu lebih dekat lagi dari yang lo kira, gitu ya. Nggak cuma bahas tentang uang, nggak cuma bahas tentang gimana caranya lo jadi kaya, gitu ya. Ini sebenarnya lebih dekat lagi dari yang lo kira. Nah, gue mau kasih contoh nih, misalkan
lo punya uang dikasih duit nih sama orang tua lo gitu buat jajan, katakanlah uangnya 150.000 gitu ya buat jajan. Nah dengan uang 150.000 sebenarnya lo bisa beli uang itu macam-macam ya kan? Bisa beli makanan, bisa beli apa pulsa gitu ya, pakai data internet misalnya, atau bahkan buat nonton, buat beli popcorn misalnya. Nah banyak banget sebenarnya pilihan yang bisa lo ambil, yang bisa lo pilih dari uang 150.000 itu mau dibeli apa ya. Nah jadi di sini lo udah ngeliat nih bahwa dengan uang 150.000 lo punya banyak pilihan. Nah tapi di sini untuk menentukan barang mana yang mau lo beli, lo kan harus punya banyak pertimbangan. Nah di sini ada yang namanya skala prioritas. Oke, jadi di skala prioritas ini lo harus nentuin mana barang yang menurut lo paling penting sama mana yang paling nggak penting. Nah terus juga harus lo perhatiin juga nggak cuma penting atau nggak penting aja sebenarnya. Di sini lo harus tahu juga mana barang yang benar-benar genting atau urgent harus lo beli, sama mana barang yang belum urgent ya, belum genting lo harus beli sekarang. Nah jadi nanti diurutin mana yang paling penting, mana yang paling urgent, sampai ke yang nggak paling penting dan nggak paling urgent. Nah jadi ketika udah ada skala prioritas itu, lo jadi bisa nentuin tuh pilihan uang 150.000 tadi itu mau dibeliin apa ya. Apakah mau dibeliin makanan ya karena lo lapar gitu ya, saat itu lo lapar ya berarti urgent dan penting gitu ya, karena kalau lo nggak makan nanti ya bisa sakit misalnya gitu ya. Nah jadi misal lo udah putusin nih bahwa uang 150.000-nya mau dibeliin makanan. Nah di sini ada lagi satu istilah yang mau gue kenalin, itu adalah trade off. Nah apa itu trade off? Trade off tuh ya istilahnya pertukaran. Jadi kalau misalkan tadi lo pilih uang 150.000-nya mau dibeliin makanan, nah berarti ada pilihan-pilihan lain yang harus lo korbanin. Nah jadi trade off itu fenomena ketika kita pilih sesuatu, kita harus korbanin pilihan yang lainnya. Nah terus tadi kan ada hal-hal yang harus kita korbanin kan. Nah hal-hal yang harus kita korbanin itu kita sebut sebagai biaya peluang atau opportunity cost. Nah jadi biaya peluang ini muncul karena lo udah mutusin sesuatu, ada hal yang harus lo korbanin. Nah yang lo korbanin inilah yang jadi biaya peluang lo. Gitu. Nah terus di sini berarti lo udah tahu nih ada tentang pilihan, ya kan, pilihan lo bikin skala prioritas, terus lo pilih harus korbanin sesuatu, ada trade off, ya kan, ada biaya peluang. Dan di sini sebenarnya gue mau cerita tentang apa sih? Ya, intinya ilmu ekonomi itu mau belajar tentang apa sih? Intinya di sini bahwa ilmu ekonomi tadi yang gue bilang lebih dekat lagi dari kehidupan lo, karena ilmu ekonomi itu biasanya kita sebut sebagai ilmu memilih atau science of choice. Jadi kegiatan lo tadi memilah gitu ya, barang-barang apa yang mau lo beli dengan pertimbangan tadi ada skala prioritas gitu ya. Nah itu adalah ilmu ekonomi gitu. Jadi ilmu ekonomi bisa kita sebut sebagai ilmu memilih atau science of choice ya. Karena di sini kita mau menghadapi masalah kelangkaan tadi ya, masalah di mana di sini lo punya sumber daya yang terbatas, uang yang terbatas ya. Tapi di sini kebutuhan sama keinginan lo sebenarnya nggak terbatas, lo pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Nah itulah inti dari yang dibicarakan sama ilmu ekonomi. Gimana caranya lo sebagai manusia mengelola resources yang terbatas atau sumber daya yang terbatas, duit yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan lo yang terbatas. Oke. Jadi intinya ilmu ekonomi itu adalah bagaimana kita mengatur, ya, cara kita mengatur diri kita, ya, kemampuan kita yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas. Tadi ada di list itu skala prioritas. Apa maksud skala prioritas? Iya, yang mana lebih penting, yang lebih urgent, yang paling dibutuhkan, itu kita list pertama. Pilihan kedua dan seterusnya. Tadi di awal ada Bapak tanya, punya keinginan, ada yang terpenuhi, ada yang enggak, ya kan? Ada yang terpenuhi tadi, membeli apa tadi? Sepatu. Yang satu belum terpenuhi, beli apa tadi? HP. Ini dua hal yang berbeda.
Kalau sepatu itu kebutuhankah atau memang hanya keinginan? Kah? Kebutuhan. Ke sekolah mau pakai sepatu, tak mungkin kaki ayam kan? Nah, kalau HP mungkin itu kebutuhannya tidak begitu mendasar, ya kan? Jadi bisa ditunda pemilikannya. Nah, begitu. Itulah kita belajar ekonomi itu hanya bukan menghitung saja. Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan kelangkaan sumber daya. Jadi di sini kita akan belajar, akan membedah studi kasus, ya. Ada 4 kasus yang berbeda, tapi intinya tujuannya sama ya. Nanti untuk hasilnya, presentasinya boleh berupa mind mapping, boleh berupa poster, ya, sesuai pilihan ya. Boleh juga kalau ada yang mau bermain peran. Atau ditulis di selembaran kertas dan ditampilkan di depan nanti. Jadi setelah diskusi, presentasi, kemudian kita ada tanya jawab. Oke? Baik. Ada yang mau membuat dalam bentuk poster? Ada? Angkat tangan. Oke, ada ya. Untuk poster di sini, ya. Kemudian di sana ada yang mind mapping? Ada ya? Ya, mind mapping di belakang sana. Kemudian drama ada atau bermain peran, simulasi. Oh, ada. Wah, ternyata. Ya, oke. Di meja ini. Dan terakhir ditulis pada catatan-catatan ya, berbentuk catatan. Nah, ini di sini ya. Oke. Ini Bapak acak ya, kasusnya ya. Untuk yang ini posternya ya. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, kelompok sesuai dengan peminatannya ya, sesuai dengan minat dalam mengerjakan LKPD. Ini LKPD. Ini ya. Ya. Ini kelompok mind mapping ya. Ini LKPD-nya. Materinya ya. Ini LKPD. Nah, ini. Kemudian nih kelangkaan air bersih. Ini LKPD. Ini studi kasus. Ya. Maaf. Ini LKPD. Materinya. Oke. Udah Bapak bagikan. Untuk poster. Bapak kasih lembaran ini karton. Kemudian ya boleh dibagi 2, posternya sebelah, nanti kan ada terangan ya. Nah, dilipat aja dulu, udah apa-apa. Kemudian mind mapping. Mind mapping ya. Ini kasusnya mana? Kasusnya ada kan? Jadi ini kasusnya apa buat di tengah? Ini dia minyak goreng sama ini ya. Nah, ini kasusnya di tengah. Ya, berdasarkan pertanyaan dibuat nanti. Ini dia ya. Oke, ada di sini ya. Oke. Lanjut. Nih mind mapping juga ya. Ya. Oke, mind mapping lah ya.
Mana kasusnya? Ini kasus dibuat di tengah ya. Kamu boleh berkreasi. Boleh dibuat pohon di tengah, boleh buat kotak atau gambar buah-buahan. Kasusnya taruh tengah. Oke? Kasus ini Pak. Ya. Nih. Kasus ini dia. Nah, ini ya. Tulis yang ini nanti. Oke? Sesuaikan ya. Oke. Untuk ini boleh. Untuk ini kasusnya ada kan tadi kan? Kasus. Coba kamu lihat kasusnya di sini. Ada itu kasusnya. Kasus BBM ya, BBM langka kalau nggak salah Bapak. Iya. BBM langka. Nggak ada. Bentar ya. BBM langka. Tak bisa gitu deh. Di gini aja, lipat ya, tak apa-apa. Lipat aja. Buat aja sini. Kalau ini gunting nanti ya gunting. Biar ada. Biar agak tebal gitu ya. Iya. Ya. Apa? Gimana? Ini bagian yang kecil yang besar Pak. Ya. Kita mau kertas APS tadi ya. PS ya. Buat di sini ya. Tulis ya. Kira-kira bisa dibaca lah. Dari sini bisa dibaca ke depan gitu ya. Oke, ini bisa. Sedikit. Yuk. Biru ya? Nah, ya. Oke, ini bisa. Ya. Tak payah bergambar. Buat kotak aja atau nanti ada replika pohon atau apa gitu. Kiri kanannya. Ini tentang pertanyaan apa? Sini buat di bawahnya ini. Oke? Oke. Ini buat di tengah. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Atau kelompok ini gambar kertas, ya kan? Kertas saja. Ikuti. Tulis kasus, ya masalahnya apa? Oke. Boleh per lembar nih, Bang. Ada berapa? 5 kan? 6 apa 5? 6 ya. Tulis per lembar. 6 lembar aja. Ya, enggak usah lagi. Ini aja. Oke. Per ini ya. Per pertanyaan ya. Lembar. Oke. Ya, ini yang bermain peran ya. Nah, silakan, ini ada kasusnya. Silakan kalian perankan nanti ya. Nanti kalau nggak nengok. Tak apa ya, tak apa-apa. Oke. Nih. Ya, ini kasusnya tadi ya. Ini kasusnya. Beberapa bulan yang lalu, minyak goreng. Dah? Ini di sini. Pinggirnya nih. Apa penyebab kelangkaan minyak goreng? Ya, jalan. Oke. Kalau kamu bisa kreasikan ada pohon,
Boleh. Ya, kayak pohon beringin. Nanti apa? Ada kata-katanya kan bisa dibuat di bawah. Cabangnya pada cabangnya. Kalau bisa ya. Kalau enggak ya di kotak aja pun tak apa-apa. Oke. Ya. Yang ini enggak tuh. Ya, ini satu-satu ya. Satu soal. Ya. Ya. Sus. Ya, itu enggak kalian buat di poster aja. Ya. Kan kalau poster itu kan menggambarkan sesuatu, ya kan? Nanti kalian aplikasikan di dalam poster tersebut. Biasanya kalau poster itu kan himbauan, ya kan? Himbauan, ajakan, atau menyatakan sesuatu tentang kelangkaan. BBM langka, BBM langka, penyebab, ya, apa? Terbatas infrastruktur, misalnya, ya. Kalau poster itu kan ada satu gambar ikon besar ya, enggak? Apakah drumnya kosong atau tangki kosong ya? Kerannya tidak berjalan minyak. Ya. Ya. Waktu mengerjakan 15 menit ya. Ya. Waktu mengerjakan 15 menit karena kita ada presentasi di depan ya. Langsung. Langsung ya. Langsung dijawab. Ya, coba disimulasi dulu. Di sini disimulasikan sebelum ke depan. Ya, disimulasikan. Disimulasikan sini sebelum ke depan. Oke. Bahan bakar minyak ya. Bahan bakar minyak itu kan banyak, ada bensin, ada solar ya kan.
Nanti presentasinya kan yang semangat ya di depan ya. Nah. Dalam menyelesaikan diskusinya, boleh kalian merujuk kepada materi yang telah Bapak berikan, ya, atau boleh menggunakan bahasa kalian sendiri, juga boleh, ya. Ya. Kegiatan diskusi ini, ya, nanti akan Bapak nilai. Akan nilai, salah satunya nilai keaktifan, ya, di dalam diskusi, kerjasama, ya, antara sesama. Bapak nilai. Ada penilaian tersendiri. Ya. 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 Berurutan ya. Ya. Enggak. Ya. Ya, peran dulu, nanti ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari kelompok lain. Ya. Nanti ada pertanyaan ya, pertanyaan yang harus direspon oleh masing-masing kelompok setelah selesai presentasi. Ada yang bertanya, kemudian kelompok yang di depan menjawab ya. Nah, jadi saat presentasi teman-temannya presentasi,
perhatikan dengan betul. Ya. Nanti buat pertanyaan ataupun boleh tanggapan atau masukan, ya. Okey. Nanti dibuat di atas, dibuat ya apa kasusnya itu besar tulisannya ya, kelangkaan. Banyak korek. Singkat aja ya sini. Nanti baru ada garis ini. Baru garis ya. Waktu berjalan. Ada yang sudah? Ya, sudah. Kita tunggu sama-sama ya. Silakan latihan dulu perannya. Ya. Waktu tinggal 5 menit ya.
Ya. Ada yang udah siap? Ya. Ya. Sini ya, jangan lupa judul ya. Nah, judulnya dibuat. Oke. Oke. Waktunya sudah sampai ya. Oke, baik. Siap-siap untuk dapat tampil. Kemudian kelompok yang lain agar dapat ya memperhatikan dan membuat apakah itu pertanyaan ataupun tanggapan nanti. Ya. Ya, kelompok lain nanti dipersilakan untuk bertanya. Ya. Oke. Semangat 1, 2, 3. Oh yes. Who? Yes. Cool. Ulangi. Semangat 1, 2, 3. Oh yes.
1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, ya, clap your hand. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Siap untuk mempresentasikan ke depan? Ya, sekarang Bapak kasih pilihan. Siapa, kelompok mana yang tampil ke depan lebih dahulu? Ya, clap your hand, tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Kelompok ini apa namanya ini? Tentang apa kelompok kamu? Iya, dah kasusnya apa nih? Iya. Ini apa? Uang sakunya terbatas yang diberikan orang tua tapi keinginannya banyak ya. Oke, dipersilakan tampil di depan. Kelompok lain agar dapat perhatikan ya. Kemudian jika ada pertanyaan acungkan tangan ya. Nanti ada Bapak kasih kesempatan. Ya, perkenalkan diri dulu. Kalau ada yel-yel silakan. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peran akan bermain peran yang berjudul Uang Saku versus Gaya Hidup. Perkenalkan, nama saya Natasha berperan sebagai Dinda. Perkenalkan, nama saya Rinda berperan sebagai Rina. Perkenalkan, nama saya Rara berperan sebagai guru ekonomi. Ya. Perkenalkan, nama saya Niko, saya berperan sebagai Andi. Lebih keras lagi suaranya ya, teman-temannya biar dengar di belakang. Baiklah, kami akan memulai peran ini. Ya. Yang kuat suaranya ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Seperti yang kita tahu, banyak dari kalian merasa uang saku selalu kurang. Nah, mari kita diskusikan bersama. Nah, boleh cerita bagaimana kamu biasanya menghabiskan uang saku dalam seminggu? Biasanya saya membeli kopi susu setiap pagi. Terus kadang beli cemilan sore. Sisanya saya pakai buat langganan aplikasi musik dan nonton film. Baik, terima kasih Rina. Menurutmu, dari semua pengeluaran itu, mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan? Kayaknya langganan musik dan kopi itu keinginan Bu. Tapi saya pikir penting juga buat hiburan dan semangat belajar. Menarik. Sekarang, bagaimana dengan kamu, Raffi? Saya Bu sering beli baru saya juga sering pakai di luar bahan karena itu saya sering nggak punya uang buat jadi atau bayar khas. Nah, ini contoh nyata bagaimana keinginan bisa mengganggu pemenuhan kebutuhan. Indah, kamu punya pengalaman serupa? Ya Bu, saya dulu juga begitu. Dan sekarang saya mulai catat pengeluaran harian. Saya bedakan mana yang benar-benar saya butuhkan. Misalnya saya kurangi jajan dan bawa bekal di rumah. Jadi uangnya bisa saya simpan buat kebutuhan sekolah. Bagus sekali Dinda. Itu contoh pengelolaan keuangan pribadi yang bijak. Andi, bagaimana kamu menanggapi cerita teman-temanmu? Saya setuju sama dia. Kadang kita nggak sadar kembaran kecil sama kalau bisa membedakan kebutuhan dari keinginan, uang saku lebih penting. Tepat. Nah, sekarang saya minta kalian semua membuat daftar kebutuhan dan keinginan pribadi kalian. Setelah itu, kita diskusikan bersama bagaimana cara menyusun prioritas agar keuangan lebih terlola. Oke. Pegang mic. Demikian. Demikian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kalau ada yang bertanya atau memberikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok yang bermain peran.
Ya, silakan. Apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam kasus ini? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab. Kebutuhan adalah hal yang penting yang harus dipenuhi untuk mendukung kegiatan belajar. Seperti fotokopi materi, uang, praktikum, dan iuran sekolah. Sedangkan keinginan adalah hal-hal yang diinginkan untuk kesenangan, seperti membeli kopi kekinian, berlangganan aplikasi hiburan, dan mengikuti tren fashion. Okey. Intinya, kebutuhan bersifat penting dan mendesak, sedangkan keinginan bersifat tambahan dan bisa ditunda. Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jawabannya? Sudah terjawab? Sudah. Pertanyaannya? Sudah. Ya. Ada yang lagi ingin bertanya? Atau memberikan tanggapan? Ya, tidak ada ya? Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang bermain peran ya. Yang kedua. Siapa lagi? Kelompok kedua. Ya, silakan. Ya. Silakan tampil ke depan. Ya. Ini kasusnya tentang apa ini? Kelangkaan air bersih ya? Ya? Ya, silakan. Siapa juru bicara ya? Sini aja. Ayo, pegang ya. Sini ya. Ada sinar. Ya, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrel Yansyah. Perkenalkan, nama saya Fikri Mahendra Datta. Perkenalkan, nama saya Zul Ikram. Perkenalkan, nama saya Randy. Oke. Ya, lanjut. Kami akan mempresentasikan apa? Kami akan mempresentasikan tentang masalah air, Kelangkaan air bersih ya. air bersih. 1. Apa masalah utama dalam kasus ini? Jawaban. Masalah utama adalah kelangkaan air bersih akibat musim kemarau panjang sehingga pasokan air dari sungai dan sumur berkurang drastis. 2. Apa saja penyebab terjadinya kelangkaan air? 1. Musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. 2. Sungai utama mengering. 3. Debit air tanah menurun. 4. Belum adanya infrastruktur alternatif. 5. Kurangnya konservasi air. Terus lanjut yang kedua. Yang ketiga, kelangkaan air memengaruhi kebutuhan masyarakat. Jawabannya, kelangkaan air memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan rumah tangga, mandi, menyuci, masak, terganggu. 2. Sanitasi di sekolah menjadi sulit yang bisa mengganggu kegiatan belajar mengajar. 3. Kesihatan warga terancam. 4. Biaya hidup meningkat. Tunjuk yang di sebelah. Ya, bergantian bacanya. Empat. Siapa saja yang terdampak dari kelangkaan ini? Jawabannya, warga umum, anak-anak dan siswa sekolah, pihak sekolah, usaha kecil, dan pemerintah kota.
Solusi jangka pendek dan jangka panjang apa yang dapat diterapkan? Jawabannya, solusi jangka pendek, distribusi air dengan mobil tangki, penerapan hemat sistem air, pengelola giliran air, Kompaya, kesadaran hemat air. Solusi jangka panjang, pembangunan embung, waduk, atau penampilan air hujan, reboisasi dan pelestarian hutan, pengelolaan air terpadu dan berkelanjutan, pengembangan teknologi desalinasi atau daur ulang air. Enam. Bagaimana sikap dan peran warga dalam mengatasi masalah ini? Jawaban. 1. Menghemat penggunaan air. Tidak membuang air secara sia-sia. Mendukung pengembangan infrastruktur air, menjaga kebersihan lingkungan dan sumber air, memberi masukan konstruksi. Sekian dari kelompok kami. Ya, sekian dari Ada yang ingin kelompok. bertanya? Ya, silakan kalau ada yang bertanya tentang kelangkaan air ya. Ya, silakan. Ya, silakan berdiri. Nah, biar nampak mereka. Iya. Jawaban saya adalah di beberapa wilayah kedalaman air tanah sangat dalam dan biaya pengeboran tidak murah. Selain itu, sumur bor tanpa pengawasan bisa merusak cadangan air tanah sehingga tetap harus diatur pemerintah. Ya, itu jawabannya. Ya, Pak. Bagaimana? Ya, bisa diterima? Oke, ya. Ya, terima kasih. Kelompok 2 ya. Ya, silakan duduk kembali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3. Ya, silakan tampil. Ya. Bawa aja tuh, ya, yang dicoret-coret kamu tadi bawa aja. Oke. Boleh. Nah, siapa yang memimpin ini moderatornya? Silakan. Ya. Boleh ditempel, boleh. Nah, isolasi. Nah, ini supaya mudah kamu mempresentasikan, ditempel aja. Supaya dipegang kan? Oke, jangan ditutupi ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kelangkaan minyak goreng di pasar tradisional. Apa penyebab kelangkaan minyak goreng? Permintaan yang tinggi, terutama dari rumah tangga dan pelaku UMKM. 2. Distribusi subsidi yang lambat dan tidak merata sehingga pasokan tidak sampai ke seluruh wilayah. 3. Penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan pasokan di pasar semakin sedikit. Ya, 4. silakan ditunjukkan di sini ya. Karena ada mind mapping ya. Ya.
4. Gangguan pada rantai pasok Bukan, seperti mana? bahan Empatnya. baku atau produksi yang menurun. Yang kedua, siapa yang paling berdampak dari masalah ini? Jawabannya, ibu rumah tangga, karena kesulitan memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari. Dari sana aja. Setelah itu, pedagang kecil Pedagang kecil. atau pedagang gorengan yang mengalami kerugian atau bahkan berhenti berjualan. Setelah itu, pelaku UMKM, terutama yang bergantung pada minyak goreng atau produksi. Konsumen umum, karena harga minyak goreng menjadi sangat mahal. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi kelangkaan yang terjadi? Kita bisa mengatasinya dengan cara meningkatkan pengawasan distribusi agar subsidi tepat sasaran, memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penimbunan, mempercepat pendistribusian minyak subsidi ke daerah-daerah terdampak, mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Dan edukasi konsumen untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Yang keempat, apa peran pemerintah dalam situasi seperti ini? Yaitu adalah menjamin ketersediaan barang pokok termasuk minyak goreng, mengatur distribusi dan harga, khususnya barang bersubsidi, menindak pelaku penimbunan dan spekulan secara hukum, mengedukasi masyarakat tentang konsumsi bijak dan pentingnya stabilitas ekonomi, mengawasi produsen dan distributor agar tidak melakukan praktik curang. Yang kelima, apa nilai ekonomi dan sosial yang bisa dipelajari dari kasus ini? Memiliki dua, yaitu adalah nilai ekonomi. Pentingnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Perlunya efisiensi dalam distribusi barang kebutuhan pokok. Dampak inflasi terhadap daya beli minyak. Yang kedua, nilai sosial. Pentingnya solidaritas sosial, tidak menimbun atau membeli berlebihan. Peran aktif masyarakat dalam melaporkan penyimpangan. Kesadaran akan keadilan distribusi bagi semua lapisan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, silakan kelompok 2. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng? Ya, saya akan menjawab. Jawabannya adalah masyarakat bisa membantu dengan tidak melakukan panic buying atau membeli secara berlebihan, tidak menimbun, serta melaporkan jika ada indikasi penimbunan atau penjualan minyak subsidi dengan harga tinggi. Selain itu, masyarakat juga bisa memulai mencari alternatif bahan masak lain untuk sementara waktu. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 3 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Selanjutnya kelompok 4 ya. Biar aja situ dulu. Ya, silakan ditempel sini boleh. Sini aja. Oke, ini poster ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditutup ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poster BBM langka. Ya, di yang ini aja.
Yang ini aja, yang di poster aja. Apa saja penyebab utama kelangkaan BBM di Kabupaten Lereng? Salah satunya contohnya keterbatasan infrastruktur transportasi yang membuat distribusi BBM terhambat. Siapa saja yang terdampak oleh kelangkaan BBM? Jelaskan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dan ekonomi mereka. Petani, nelayan, dan pengusaha lokal yang tergantung pada BBM untuk alat kerja, sehingga produk menurun dan pendapatan berkurang. Jelaskan bagaimana kelangkaan BBM yang memengaruhi aktivitas ekonomi lokal seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Produk menurun karena alat berat dan mesin tidak bisa dioperasikan tanpa BBM. Oke. Ya, sekian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Baik, yang mau memberikan pertanyaan? Ya, silakan. Ada tanggapan? Ya, silakan. Berdiri. Mengapa pemerintah tidak menyediakan SPBU atau tempat mengisi BBM tambahan di desa-desa yang jauh dari jangkauan mobil tangki? Baik, kami akan menjawab. Karena pembangunan SPBU baru memerlukan biaya besar, infrastruktur jalan yang tidak memadai, serta izin resmi dari pihak berwenang. Di daerah terpencil, tantangan logistik dan cuaca ekstrim juga menyulitkan proses distribusi dan pengoperasian SPBU. Sudah jelas jawabannya? Ya, terima Baik, kasih. sekian, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih kelompok. Pak, ya, silakan. Ya. Baik. Ini ada poster ya. Wah, cantik sekali ya. Baik, kita telah membahas berapa kasus? 4 kasus. Nah, kasus yang pertama kelangkaan air bersih. Mana kelangkaan bersih tadi? Kelompok? Ya. Nah, di sini yang menarik di antara beberapa kasus ini mengenai kelangkaan ini itu adanya keterbatasan ya. Betul? Nah, kalau dari kelompok 1 tadi kelompok apa ini? Main peran tadi itu keterbatasan apa dari mereka ini? Kira-kira? Uang sakunya yang terbatas, keinginannya banyak. Tapi uang sakunya tak mencukupi ya. Nah, jadi kita harus pandai apa? Mengelola. Caranya bagaimana? Ayo. Hemat ya. Salah satu cara untuk berhemat tadi? Nah, mementingkan kebutuhan dari keinginan. Membuat apa namanya itu skala apa? Skala prioritas. Mana yang paling penting kita utamakan ya. Tuh. Kemudian kelangkaan sumber daya selanjutnya yaitu air ya. Air bersih ya. Nah, ini sangat sering kita jumpai. Oke. Juga sama dengan kelangkaan minyak goreng. Mana minyak goreng tadi? Kelompok mana? Apa yang dapat kalian simpulkan tentang apa kelangkaan minyak goreng ini? Ya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ada? Ya. Karena itu adanya keterbatasan produksi ya. Produksi membuat distribusi menyalurkan yang tidak merata ya. Sampai dengan yang suka mengumpul-ngumpul itu namanya apa? Penimbun ya. Oke. Nah, ini yang di poster kelangkaan BBM. Ini biasanya terjadi di daerah terpencil maupun daerah perkotaan ya. Nah, yang terpenting kelangkaan ini bukan hanya ketiadaan barang, tetapi bagaimana manusia mengelola sumber daya itu secara adil ya, distribusikan tepat sasaran, efisien dan berkelanjutan. Oke. Baik. Sekarang sudah diskusi kita sudah selesai. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD yang dapat diisi oleh kalian secara pribadi. Pribadi ya. Tidak berkompromi, tidak berdiskusi. Oke? Ini per orang. Ini diisi sesuai pengalamannya
masing-masing. Masalah kelangkaan ya. Silakan. Ya, dibuat namanya, jangan lupa. Nanti Bapak mau kasih nilai tak ada nama. Lima ya. Langsung dikerjakan. Buat nama ya. Oke. Ada yang belum dapat? Sudah semua ya? Dah, ini sesuai dengan pengalaman kamu sendiri ya. Ya, sesuai dengan pengalaman masing-masing ya. Oke, ada yang sudah? Pak kumpulkan. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke ya.
Ya. Ya. Oke. Sudah semua ya? Baik, anak-anak Bapak semuanya, kita sudah mengerjakan LKPD, kelompok, individu ya. Nah, terakhir sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak mau minta sedikit refleksi setelah akhir pembelajaran. Ya, ada beberapa yang ingin Bapak tanyakan di sini. Bisa jawab ya. Siapa bisa saja menjawab nanti ya. Angkat tangan ya. Oke. Adakah hal baru yang kamu pelajari pada hari ini? Ya. Saya belajar tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta mengapa kelangkaan sumber daya dalam Oke. Berarti mempelajari apa tadi? Perbedaan ya? Perbedaan antara apa? Coba yang lain juga, perbedaan antara apa? Kebutuhan dan keinginan. Jadi jangan keinginan itu mengalahi kebutuhan, ya kan? Kebutuhan itu memang yang dasar, yang harus kita penuhi. Oke, yang kedua, bagaimana materi yang Bapak sampaikan ini berhubungan dengan kehidupan kalian di rumah atau di mana saja? Ya, silakan. Materi ini membuat saya lebih sadar bahwa tidak semua saya inginkan itu penting, dan saya harus belajar mengelola uang serta sumber daya saya. Nah, seperti jawaban pertama tadi, kita harus bisa memisahkan antara yang betul perlu dengan yang tidak begitu perlu ya. Dan kita harus pandai mengatur tadi kan, ya, mengatur keuangan kita. Selanjutnya, nah bagian mana yang paling menarik menurut kalian pembelajaran hari ini? Ya, ini yang poster ya. Ya, silakan. Menurut saya yang paling menarik, studi kasus tentang kelangkaan BBM dan minyak goreng sangat menarik karena saya bisa melihat dampak nyata dari kelangkaan di masyarakat. Ya, dampak ya. Jadi kamu melihat dari dampaknya ya di masyarakat. Pernah merasakan itu dampak dari BBM langka? Pernah? Bagaimana rasanya? Tak enak kalau mau beli minyak goreng misalnya kan harus antri dulu. Iya, ya. BBM juga ya. Minyak solar atau bensin ya. Kemudian, nah ini tindak lanjutnya ini apa yang ingin kamu lakukan setelah materi ini nantinya? Ayo. Ya silakan. Saya akan mencoba membuat daftar kebutuhan dan keinginan saya sendiri, serta mulai belajar mengutamakan kebutuhan yang penting. Oke, ya melatih diri itu paling penting ya. Jangan teman punya ini kita mau. Teman punya ini kita mau juga sama. Kita harus mengukur dari kemampuan kita ya. Terakhir, nilai yang kamu pelajari dari topik ini. Ya. Saya belajar menulis mereka menjawab dan menjawab. Oke, berarti dari pembelajaran topik ini kita ada nilainya ya. Apa nilainya tadi? Hemat. Apa lagi? Bertanggung jawab. Pentingnya membuat keputusan ekonomi yang rasional. Yang rasional, yang logis lah, ya. Yang sangat dibutuhkan. Yang sangat dibutuhkan, termasuk membuat skala prioritas. Oke. Baik, anak-anak Bapak semuanya. Bapak rasa pembelajaran kita sudah selesai, ya. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kehidupan kita, ya, untuk memenuhi kebutuhan kita. Baik, demikianlah pelajaran kita. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan alhamdulillah.